adik-adik semuanya, welcome to KRD Kids. Kangen gak? Udah lama 2 minggu gak ibadah di KRD Kids lagi. Nah, adik-adik sudah pembelajaran tatap muka ya semuanya? Atau ada yang masih belum? Nah, untuk adik-adik yang ibadah hari ini, adik-adik bisa mengisi absen kehadiran adik-adik di link yang di-share di live chat ya. Di situ adik-adik bisa ketik nama adik-adik semua dan ketik kelas adik-adik semua. Nah, terus bagi adik-adik yang baru pertama kali bergabung di ibadah KRD Kids hari ini, adik-adik juga bisa kontak di WA yang dikirim di live chat. Itu WA-nya Kak Lydia. Adik-adik bisa kontak Kak Lydia di WA di nomor yang di live chat ya. Dan kita mau ibadah nih. Nah, sebelum kita ibadah, kita mau peregangan dulu biar gak kaku. Sudah sekolah terus kan kaku kan ya di meja belajar gitu. Nah, kita mau senam bersama. Dengerin kata-kata kakak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, tanganku ke samping, tanganku ke atas, tanganku ke bawah dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke samping dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Yeay, adik-adik sudah siap belum? Nah, kita mau doa untuk beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami semua di sini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau ibadah Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo KRD Kids, hari ini kita bersama-sama merayakan Tuhan yang cintanya besar buat kita. Dan kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita mau datang pada Tuhan dengan hati penuh kerinduan, hati penuh sukacita, dan menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita yang besar dan luar biasa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Mari semua katakan bersama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan
itu adalah sebuah buku yang penuh dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan buat kita semua. Menceritakan tentang kisah Tuhan buat kita yang luar biasa besar. Dan mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita semua mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang kita menyanyikan tentang firman Tuhan yang kita baca. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about the life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Semua bersama. Come on now, let's open up the book. Come on now. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about the life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Semuanya. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about the life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Semuanya. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang disampaikan oleh Kak Lydia. Selamat Kak Lydia, silakan. Halo adik-adik KR Dikit semuanya. Wah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kakak undang semuanya untuk lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami semua Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu dan kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan kami mau mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang mau dengar firman katakan amin. Sekali lagi kakak mau sapa adik-adik semuanya. Halo adik-adik KRD Kids. Wah, kakak dengar-dengar nih ya. Adik-adik sudah mulai masuk ke sekolah tatap muka ya adik-adik ya. Apakah betul? Wah, kakak lihat banyak ini ya. Tadi yang singer-singer juga bilang iya sudah mulai masuk hari pertama, hari kedua dan lain-lain. Nah, apakah adik-adik suka sekolah maksudnya, sekolah online atau offline? Ayo coba adik-adik ketik di live chat, aku lebih suka online kak, aku lebih suka offline kak. Nah, kalau Kak Lydia dulu sekolah nih ya, walaupun sekolahnya selalu tatap muka ya, tapi kan ada libur biasanya adik-adik. Nah, kalau udah liburnya selesai, satu hal yang biasanya buat kakak semangat untuk kembali tatap muka di sekolah, yaitu bertemu dengan teman-teman. Ayo, adik-adik juga suka nggak bertemu sama teman-teman? Pasti itu salah satu hal yang adik-adik suka ya kalau tatap muka. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lydia mau ajak adik-adik semuanya untuk
memiliki suatu kebiasaan yang Tuhan sukai. Wah, kebiasaan apa ya itu adik-adik? Nah, hari ini kita mau cari tahu bersama-sama dari cerita perumpamaan yang telah diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yaitu cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, yuk adik-adik semuanya buka telinganya dan adik-adik simak ya. Yuk kita lihat sama-sama. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah adik-adik, dari perumpamaan tersebut kita ini bisa belajar suatu kebiasaan yang sangat Tuhan sukai. Dan Tuhan mau mengajarkan kita hal ini, yaitu Tuhan mau mengajarkan kita semua untuk menjadi anak-anak yang baik dan setia. Dengan cara apa? Yaitu bertanggung jawab. Sekali lagi ya, Tuhan itu mau mengajarkan kita semua untuk menjadi anak-anak yang baik dan setia dengan cara bertanggung jawab. Sekarang pertanyaannya, Kak Lydia, bertanggung jawab apa itu Kak? Bertanggung jawab itu apa Kak? Bingung, aduh apa sih maksudnya Kak? Nah hari ini Kak Lydia mau jelaskan ke adik-adik. Tapi adik-adik harus mendengarkan baik-baik. Kalau nggak baik-baik, nggak benar-benar didengarkan, tidak fokus, nanti adik-adik nggak paham. Oke?
Oke semua? Oke, yang pertama adik-adik, bertanggung jawab itu adalah tahu apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Sekali lagi, bertanggung jawab itu adalah tahu apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Nah, sama nih seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus telah sampaikan. Dua orang hamba ini ya, kita fokus ke hamba yang pertama dan hamba yang kedua ya. Yang ketiga lupakan dulu, oke? Yang pertama dan yang kedua. Ketika sang tuannya itu mau berlibur ke luar negeri, kan hamba yang pertama dan kedua itu dikasih talenta ya adik-adik ya. Dan hamba pertama dan kedua itu tahu apa yang harus ia lakukan. Yaitu mereka harus mengusahakan ataupun mengembangkannya adik-adik. Dan pada akhirnya hamba pertama dan kedua melakukannya enggak? Tentu hamba pertama dan kedua melakukannya kan. Jadi banyak ya setelah itu ya. Nah sama adik-adik. Mereka merasa bertanggung jawab adik-adik. Karena ya talenta ini udah diberikan kepada kita. Kepada hamba 1 dan 2. Jadinya mereka melakukan, mengusahakan, tahu nih apa yang harus dilakukan. Sama seperti kita nih, kakak akan kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan adik-adik sehari-hari. Contoh yang pertama, ketika adik-adik ada di sekolah nih kan. Adik-adik kan sudah mulai masuk sekolah ya. Nah guru-guru biasanya kan kasih PR atau tugas itu ya kan. Nah kalau misalnya dikasih PR atau tugas, adik-adik harus tahu apa yang harus dilakukan. Apa yo? Adik-adik tahu kan ya? Ya harus dikerjakan ya kan? Adik-adik harus tahu kalau itu PR harus dikerjakan. Dan adik-adik melakukannya. Itu namanya bertanggung jawab. Dan contoh yang kedua nih, kakak gak mau lama-lama biar adik-adik ngerti cepet ya kan. Yang kedua adalah ketika nih papa mama kasih mainan baru ke adik-adik. Tapi ketika ngasih mainan dipesan, ada pesan nih dari papa mama. Adik-adik, anak-anak, hati-hati ya mainnya ya. Jangan sampai terkena air. Kalau terkena air nanti rusak mainannya. Nah akhirnya adik-adik main nih dengan mainan ini. Dan adik-adik berhati-hati menjaganya biar tidak terkena air. Nah itu namanya adik-adik bertanggung jawab. Nah sampai saat ini adik-adik paham ya bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab itu tahu apa yang harus dilakukan dan jangan lupa melakukannya. Yang kedua nih adik-adik ya, nggak sampai situ adik-adik, nggak cuman cukup sampai tahu apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Tetapi poin yang kedua, bertanggung jawab itu melakukannya dengan baik dan sampai selesai, sampai finish. Nah kalau contohnya dalam tadi perumpamaan itu, hamba pertama dan kedua itu melakukannya dengan sangat baik loh adik-adik. Yang awalnya tuannya itu memberikan pada hamba pertama 5 talenta menjadi 10 talenta. Lalu yang hamba kedua dapat berapa talenta? 2 adik-adik. Jadi berapa? 4. Wah 2 kali lipat. Wow banget gak sih adik-adik? Bisa bertambah 2 kali lipat. Itu tandanya hamba pertama dan kedua melakukannya dengan baik adik-adik. Sangat baik. Nah tapi tidak hanya itu. Hamba pertama dan kedua itu enggak berhenti di tengah jalan adik-adik ketika mengusahakannya. Ketika mengembangkannya. Tetapi sampai selesai. Sampai tuannya itu kembali ya ke negerinya. Lalu bertemu dengan hamba pertama dan kedua. Dan memintanya kembali. Sampai selesai loh adik-adik, enggak di tengah jalan nih ya. Kita kan enggak tahu ya berapa lama enggak tahu itu ya kan. Tapi sampai selesai, sampai datang diusahakan. Nah sama juga dengan kita adik-adik. Bertanggung jawab itu harus melakukan sampai selesai dan dengan baik. Contohnya kakak akan pakai contoh yang tadi aja. Kalau dapat PR ya kan, kita mulai ya dari poin yang pertama tadi. Kalau dapat PR kita tahu nih, kita harus mengerjakannya, betul? Nah kita lakukan, tetapi nggak boleh sampai hanya sampai situ aja. Kita harus melakukannya dengan baik. Kita harus kerjakan PR itu dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh asal-asalan. Dan sampai selesai PR-nya. Jangan cuma separuh-separuh. Kalau cuma separuh besok pagi dibawa ke sekolah dimarahi guru loh ya.
hati-hati ya. Karena apa? Karena nggak bertanggung jawab kalau nggak sampai selesai. Jadi adik-adik harus sampai selesai. Karena itu tandanya adik-adik bertanggung jawab. Kalau contoh yang kedua nih, contoh yang kedua. Apa ya? Contoh yang tadi ya, ketika adik-adik diberikan mainan nih sama orang tua. Ya kan? Mainannya harus dijaga. Nggak boleh kena air. Kalau kena air rusak. Nah, adik-adik melakukannya itu. Tapi kalau mau melakukannya dengan baik, mau bertanggung jawab ya, melakukan dengan baik dan sampai selesai, adik-adik nggak boleh menjaganya hanya cuma 1 kali, 2 kali ketika main. Tetapi setiap kali bermain, adik-adik harus menjaganya. Hati-hati, nggak boleh sampai terkena air. Nggak cuma 1 kali, 2 kali, kalau 1-2 kali mah bukan bertanggung jawab adik-adik. Nggak cukup untuk dibilang bertanggung jawab, tetapi harus setiap kali bermain. Nah adik-adik sudah paham? Nah adik-adik sekarang kakak mau uji kepahaman adik-adik. Mau uji adik-adik udah paham atau belum. Hari ini Kak Lydia membawa beberapa peralatan nih. Ada piring yang akan kita umpamakan atau andaikan sebagai lantai. Oke, lantai nih, anggap aja lantai ya adik-adik ya. Lalu kakak bawa tisu dan ada gelas yang berisi air. Oke. Nah, nanti kakak mau ajak adik-adik semuanya ketika kakak tanya, kelanjutannya apa ya? Apa yang harus dilakukan? Adik-adik jawab di rumah masing-masing ya. Jawab dengan yakin apa kelanjutannya. Oke adik-adik, kita mulai mengandai-andaikan dulu ya kan. Kita andai-andai. Nah, suatu hari Kak Lydia atau adik-adik itu membawa gelas jalan. Tik, 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 tik. Lalu tiba-tiba gelasnya jatuh, tumpah airnya. Tumpah. Lantainya jadi apa adik? Basah. Wah, basah. Nah, kalau basah kita harus bertanggung jawab. Adik-adik sama Kak Lydia harus bertanggung jawab. Pertanyaannya, bagaimana caranya bertanggung jawab? Kan tadi kan harus tahu nih apa yang harus dilakukan kan kalau bertanggung jawab itu. Apa coba adik-adik jawabannya? Kita harus membersihkannya. Oke, sekarang kita membersihkan nih. Kita lakukan ya, kalau udah tahu ya dilakukan. Jangan, oh iya dibersihkan, udah terus ditinggal. Jangan ya, itu gak bertanggung jawab. Nih, Kak Lydia bersihkan. Nih, ya kan, Kak Lydia bersihkan. Sudah bertanggung jawab nggak Kak kalau misalnya kita Kak Lydia berhenti sampai sini? Nih Kak Lydia tunjukkan ya, masih basah adik-adik. Masih ada airnya. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Kayaknya enggak. Cuman ini masih basah adik-adik ya. Bertanggung jawab nggak adik-adik? Enggak, karena nggak sampai selesai. Kalau mau bertanggung jawab, berarti kita harus lakukan sampai selesai. Berarti harus diapakan adik-adik? Dilap sampai kering. Oke, Kak Lydia ambil lagi ya. Nah, ini Kak Lydia akan lap sampai kering. Biar Kak Lydia bertanggung jawab nih. Kak Lydia sudah membasahi piring di gereja. Ya kan? Kak Lydia lap sampai kering. Nah, sudah kering adik-adik nih. Kak Lydia gini-gini gak ada airnya. Berarti Kakak Lydia dan adik-adik kalau sudah kering nih, ngelap lantainya sudah kering, berarti kita bertanggung jawab. Kalau kita nggak ngeringin nanti ada yang kepleset bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Masa kita mau lari dari tanggung jawab? Oke adik-adik? Nah adik-adik gimana? Adik-adik sudah paham belum? Di rumah sudah jawabnya benar atau belum? Kalau sudah berarti adik-adik kids good. Kasih jempolnya. Good. Nah, oke adik-adik. Nah adik-adik, karena adik-adik sudah mengerti apa itu bertanggung jawab, adik-adik jangan lupa untuk melakukannya ya. Kakak mau ulangi lagi, bertanggung jawab itu tahu apa yang harus dilakukan dan melakukannya dengan baik sampai finish, sampai selesai. Nah, agar nanti kalau misalnya Tuhan lihat nih, wah ada adik-adik KRD Kids. Wah ternyata ada adik-adik KRD Kids ini anaknya baik dan setia karena bertanggung jawab.
Nah, yuk kita akhiri dengan membaca Alkitab. Kita belum buka Alkitab kan, tadi cuma dengerin aja dan melihat. Kita buka yuk dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekali lagi ya, yang keras ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya mau mendengarkan pengumuman ya. Nah, yang pertama akan diadakan 2 minggu lagi ibadah kelulusan dan kenaikan kelas pada ibadah KRD Kids hari Jumat 4 Februari 2022 jam 6 malam melalui Zoom. Adik-adik, papa dan mama masih bergabung dengan grup kelas yang sekarang dulu ya di bulan Januari. Nanti sesudah ibadah tersebut akan diundang ke grup yang baru. Nah, yang pengumuman kedua, absensi untuk ibadah dilakukan melalui Google Form. Caranya adalah dengan klik link yang sudah di-share di live chat, kemudian masukkan nama dan submit. Dan adik-adik yang baru bergabung dengan KRD Kids, silakan bisa mengisi Google Form dan kontak WA Kak Lydia di 0812 3595 6388 untuk kemudian nanti mendapat pengarahan selanjutnya. Dan berikut adalah nama adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Mari kita lihat sama-sama. Adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari, dan semoga Tuhan memberkati adik-adik semua, mencukupkan adik-adik semua, pasti memberkati dan melimpahkan kasih setianya buat kita semua. Dan mari adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Juga kita akan berdoa kepada Tuhan, kita meminta berkat dari Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini yang boleh kami laksanakan bersama-sama Tuhan. Kami bersuka cita, kami boleh memuji Engkau, belajar tentang firman-Mu, belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, supaya Engkau menemukan kami ini menjadi hamba-hamba yang baik dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami membawa teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Januari. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati mereka, Kau yang melimpahkan kasih setiamu buat mereka, buat teman-teman kami ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Dan kiranya Tuhan, Kau berikan nilai yang bagus di sekolah dan berikan kesehatan selalu Tuhan. Kiranya Engkau yang memegang tangan mereka dan memberkati keluarga mereka masing-masing, mencukupkan semua yang teman-teman kami ini perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap teman-teman kami ini merasakan sukacita yang dari Engkau. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami mau terima berkat-berkat dari-Mu Tuhan, karena kami gak bisa mendapatkan berkat-berkat dari yang lain, kami hanya bisa berharap kepadamu. Mari teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kita angkat tangan bersama-sama ke hadapan Tuhan, ke
Kakak-kakak, kita mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati Tuhan anak-anak-Mu dengan kesehatan dan kekuatan dari engkau. Ada beberapa di antara anak-anak-Mu ini atau sebagian besar dari anak-anak-Mu ini yang sudah PTM di sekolah. Tuhan, kiranya Engkau melindungi, kiranya Engkau yang menjaga, Engkau yang berikan kekuatan Tuhan supaya tidak kelelahan datang ke sekolah. Dan juga Engkau memberikan kekuatan untuk setiap orang tua yang mengantarkan anak-anak ke sekolah, yang juga mendorong anak-anak untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkati semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati juga setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan hati cinta, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau belajar satu kosakata baru nih dalam Alkitab. Kita mau belajar kata sela. Nah, adik-adik tahu nggak sela ini apa? Kata sela ini bisa kita jumpai dalam 39 Mazmur. Dan seluruhnya jika dijumlahkan berjumlah total 71 kali. Nah, di luar Mazmur, kata ini hanya terdapat dalam kitab Habakuk. Nah, apa sih kata sela ini? Untuk yang pertama, sela ini artinya yaitu berhenti sejenak untuk menaikkan nada lagu, mengulangi kembali dari awal, merenung atau mendengarkan. Coba direnungkan kata sela. Merenung, mendengarkan, menaikkan nada lagu, mengulangi kembali dari awal. Ya. Dan yang kedua, arti kata sela yaitu pada saat beribadah, sela adalah tanda bagi jemaat untuk sujud sebagai penyembahan kepada Tuhan. Berarti kalau sela di gereja, sela artinya kita bersujud menyembah kepada Tuhan. Nah, sudah belajar banyak kan ya hari ini adik-adik? Nah, saatnya sekarang kita berjumpa di sini, berpisah sekarang di sini. Dan Tuhan berkati adik-adik. Selamat berjumpa di ibadah KRD Kids 2 minggu lagi. Dadah!